Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Semua jemaat Kul SB Philadelphia tentu udah saling merindukan ya untuk melakukan Kul, dan gak terasa baru kemarin kita ini melakukan Kul, sekarang udah waktunya lagi. Alangkah senangnya kalau seandainya kita bisa Kul bersama-sama Bapak Ibu. Tapi biarlah ya, melalui Kul online ini pun kita dan saya percaya setiap kita yang mengikuti Kul online ini selalu mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kita Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kita akan selalu ya belajar firman Tuhan hari-hari ini di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar. Kita butuh firman Tuhan untuk menuntun kita Bapak Ibu, supaya kita selalu ada dalam jalan kebenarannya Tuhan ya. Dan malam ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu mujizat di masa sulit ya. Mujizat di masa sulit Bapak Ibu. Kita akan baca ayat firman Tuhan ya, di dalam kitab Bilangan 22 ayatnya yang ke-28. Kitab Bilangan 22 ayatnya yang 28, demikian firman Tuhan. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan ini di mana menceritakan ya, Tuhan membuka mulut keledai sehingga bisa bicara ya. Mujizat adalah suatu hal Bapak Ibu ya, pekerjaan atau perbuatan yang ajaib ya, yang disertai dengan kuasa Allah Bapak Ibu, yang mengandung kuasa Allah. Itu adalah mujizat ya, yang tidak dapat dikerjakan ya, menurut hukum alam tidak dapat dikerjakan ya, yang tidak dapat kita kerjakan sebagai manusia, tetapi Tuhan bisa melakukannya. Tuhan bisa membuat sesuatu ya yang belum ada menjadi ada ya, termasuk di dalam cerita tentang keledai Bileam dan malaikat Tuhan ya, dimana kita tahu Bileam adalah seorang tokoh ya yang ada dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Bileam adalah seorang juru tenun ya, yang selalu melakukan kehendak Tuhan, yang selalu melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Ini cerita dari seorang Bileam. Di saat itu Tuhan ya murka, Tuhan tidak menyetujui tindakan ataupun apa yang mau dilakukan Bileam saat Raja Moab ya, Balak memanggil dia untuk mengutuki bangsa Israel, yaitu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat itu Bapak Ibu ada cara Tuhan untuk memperlihatkan keajaiban, untuk memperlihatkan mujizat ya, di mana Tuhan bisa membuka mulut dari keledai sehingga keledai itu bisa bicara. Demikianlah Bapak Ibu di hari-hari ini ya, melalui ayat referensi firman Tuhan ini Bapak Ibu ya, kita dapati ada seekor keledai ya bisa bicara, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mustahil ya, yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak pernah, bahkan saya sendiri belum pernah melihat seorang binatang bisa bicara ya, seperti yang dicerita oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dalam hal ini menggambarkan ya,
bahwa di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar hari-hari ini, hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan mujizat, Bapak. Di saat di tengah-tengah gelombang hidup pergumulan kita, hanya Yesus sendiri yang sanggup melakukan mujizat buat saudara dan buat saya, Bapak Ibu, ya. Demikian pada saat wabah seperti hari-hari ini, Bapak Ibu, di mana banyak korban yang meninggal, banyak kegiatan pekerjaan yang tidak bisa normal seperti biasanya, Bapak Ibu, ya. Ini ya mengakibatkan banyak orang sekarang ini yang khawatir, ya. Dan banyak orang yang hari-hari ini mengharapkan suatu mujizat terjadi di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Dan saya percaya, kita juga percaya, ya, ini bisa Tuhan lakukan di masa-masa yang sulit. Tuhan sanggup melakukan mujizat buat kita, asal kita percaya, Bapak Ibu. Saudara dan saya percaya akan kuasanya Tuhan, ya. Keledai aja bisa bicara dibuat oleh Tuhan, apalagi masalah saudara. Apa masalah saudara hari-hari ini, ya? Apakah saudara membutuhkan mujizat Tuhan, ya? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah penjaga dan pembela kita. Tuhan itu sungguh luar biasa, ajaib, sungguh besar kuasanya, Bapak, ya. Jadi jangan ragukan kuasanya Tuhan, ya. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu asal kita percaya, Bapak, ya. Semua membutuhkan mujizat Tuhan hari-hari ini, ya. Saudara membutuhkan mujizat Tuhan, saya sendiri pun membutuhkan mujizat Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Karena saya sendiri, saya bersaksi sendiri, Bapak Ibu, belum bisa maksimal melakukan pekerjaan hari-hari ini. Tentu ini akan mengakibatkan krisis ekonomi terjadi yang saya hadapi. Mungkin Bapak Ibu juga hadapi hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, mari, ya, kita selalu percaya akan mujizat Tuhan yang bisa terjadi di masa yang sulit, ya. Jadi apa yang membuat mujizat bisa terjadi di masa yang sulit, ya? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, berani menghadapi hidup, ya, dan tetap percaya. Jikalau saudara berani menghadapi hidup dan tetap percaya, di tengah-tengah yang sulit pun mujizat akan terjadi, ya. Di dalam firman-Nya Markus, ya, Markus pasal yang kelima, ayat yang 25 sampai 34. Boleh Bapak Ibu baca nanti. Di sini tentang kisah, ya, atau tentang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, ya. Dia sudah berobat ke sana ke sini, mungkin habislah apa yang ada sama dia untuk berjuang melawan penyakit yang dihadapi dia, Bapak Ibu. Dia selalu berusaha, ya, berobat ke mana saja dia lakukan sampai habis, ya. Mungkin sampai, tahulah kita 12 tahun, ya, dalam perobatan. Biaya sungguh luar biasa, Bapak Ibu, ya. Sama kayak hari-hari ya ini yang terjadi, ya. Dalam kesakitan dan kekurangan ia tidak putus asa, Bapak Ibu, ya. Dia tidak putus asa, ya, sekalipun dia mengalami, ya, sekalipun dia sakit 12 tahun. Coba 12 tahun. Kita sakit 1 hari atau 3 hari saja, waduh, udah sangat-sangat kita merasa tersiksa. Ini sampai 12 tahun, Bapak Ibu, ya. Tetapi dia tidak putus asa, dia berjuang. Pengen dia selalu ingin sembuh, Bapak Ibu. Dia pengen sembuh, ia mendengar tentang Yesus. Begitu dia mendengar tentang Yesus, ya, Yesus yang sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah yang masa yang sulit, ya, dia percaya pada Yesus Kristus, ya. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu, setelah 12 tahun dia menderita, ia mendapatkan mujizat itu. Dia mendapatkan mujizat itu karena apa? Dia percaya kepada Yesus, ya. Mungkin biar lebih jelasnya, Bapak Ibu, saya coba akan
baca ya dengan cepat dalam Markus ya. Markus ya pasal yang kelima tadi. Ayatnya yang 25 sampai 34 Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah ya sebaiknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Dia datang kepada Yesus. Makanya dia dapat kesembuhan. Dia percaya dan datang kepada Yesus. Dia percaya akan mujizat yang akan Tuhan lakukan padanya. Dan sehingga dia datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu mari. Bukan saja kita percaya, mari datang kepada Tuhan. Ya. Percaya dan datang kepada Tuhan supaya mengalami mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Sebab katanya apa yang percaya yang besar yang dia pegang itu, satu kepercayaan yang besar itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu kata perempuan yang sakit pendarahan itu Bapak. Asal ku jamah saja jubahnya. Ya. Di situ menandakan suatu kepercayaan yang luar biasa. Ya. Hari-hari ini di tengah-tengah yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar ini, apakah saudara masih percaya akan mujizatnya Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita yang percaya datang kepada Tuhan, alami mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Jangan seperti mereka pemakai narkoba ya. Kalau pemakai narkoba di saat mereka stres menghadapi masa yang sulit, justru orang itu tidak datang kepada Tuhan. Malah orang itu mencari kesenangan dengan memakai narkoba supaya pikiran tenang. Nah, itu alasan dia memakai narkoba. Supaya hidup terasa tenang, aman, tidak ada masalah. Seolah-olah narkoba itulah yang menghilangkan masalah dalam hidupnya. Tetapi sesudah selesai, ya, sesudah selesai masa reaksi daripada obat itu, tentu nanti dia akan kembali stres lagi. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan, setelah menerima mujizat Tuhan, dia akan mengalami damai sejahtera dan mengalami sukacita yang luar biasa, yang tidak henti-hentinya. Itu enaknya, itu senangnya kalau kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Janganlah mencari hal-hal yang lain di luar Tuhan untuk menyenangkan hidup saudara. Seolah-olah supaya kita tidak mengalami kesulitan. Ya. Hanya bersama Yesus ada damai dalam hidup saudara dan saya. Hanya bersama Yesus ada ketenangan. Amin. Mari Bapak Ibu ya, berani menghadapi hidup dan tetap percaya. Kita harus berani menghadapi masa-masa yang sekarang dan percaya ada Tuhan yang bertindak. Tuhan yang akan melakukan sesuatu yang besar, yang lebih besar yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Amin. Percaya saja Bapak Ibu. Yang kedua, berani melakukan tuntunan Tuhan. Ayo kita lakukan tuntunan Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah sulit, di tengah-tengah masa yang sukar pun, kita harus taat kepada Tuhan, harus melakukan tuntunan Tuhan supaya kita mengalami mujizatnya. Ya, ini kita bisa pelajari dalam satu Raja-Raja 17, ya, ayat yang ke-14. Orang janda yang disarpat itu masih ingat ya Bu ya, Bapak Ibu ya masih ingat. Tentu kita tahu bagaimana Nabi Elia ya, dengan janda sarpat, di mana Nabi Elia melakukan tuntunan Tuhan. Dia dituntun Tuhan ya, sehingga boleh bertemu seorang janda yang disarpat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini kita tahu kisahnya, di mana kisah tentang Elia dan janda disarpat menggambarkan ya sebuah masalah yang sangat-sangat sulit, yang sukar, di mana kelaparan terjadi dan orang-orang sudah
berpikir, termasuk janda di Sarpat ini dan anaknya, ya. Setelah makanan yang ada pada mereka, sesudah itu nanti mereka akan mati. Ya. Setelah mereka ya menghabiskan makanan yang terakhir, mereka pasrah saja, pasti akan mati seperti itu. Tetapi Tuhan menolong melalui Nabi Elia, ya. Di dalam kitab Raja-Raja ini, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar, ya. Elia dan janda di Sarpat itu, ya, kita tahu Elia melakukan, ya, apa yang Tuhan firmankan, ya. Di sini saya baca, Bapak Ibu, dalam Elia, ya, dalam kisahnya Elia ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, ya. Yang mulai dari ayat 7, Bapak Ibu, ya, sampai 14. Sebab hujan tidak turun di negeri itu, Bapak Ibu, ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia juga nabi, ya, yang kita kenal mengalami masa yang sulit, masa yang sukar saat kelaparan terjadi, ya. Hujan tidak turun, kekeringan terjadi, ya. Tetapi Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa melalui seorang janda di Sarpat, ya. Elia memperoleh makanan, dan janda di Sarpat itu juga mengalami sesuatu yang luar biasa, berkat yang berkelimpahan, Bapak Ibu. Sesudah itu ia bersiap, Bapak Ibu, lalu pergi ke Sarpat. Ia hidup dalam tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, ya, Elia mengikuti tuntunan Tuhan, Bapak Ibu. Kita juga hari-hari ini, ayo kita lakukan tuntunan Tuhan, ya, supaya kita mengalami mujizat-mujizat sekalipun di tengah-tengah yang masa yang sulit, Bapak Ibu. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ya. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Ya, hanya itu lagi persediaan mereka di saat mereka menghadapi masa kelaparan, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita juga hari-hari ini, Bapak Ibu, ya seperti ini kesulitan yang kita hadapi, ya. Tetapi percaya sajalah, kita harus berani melakukan tuntunan Tuhan. Mari, di saat kita melakukan tuntunan Tuhan, saudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan, ya, berkat yang berkelimpahan seperti yang diceritakan dalam firman Tuhan ini. Mungkin Bapak Ibu nanti boleh lanjutkan dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 14 ini, ya. Saat tuntunan turun terhadap melalui Elia, ya, Tuhan melakukan mujizat terjadi di Sarpat, ya. Jaga pikiran dan hati kita, Bapak Ibu, dengan mengandalkan Tuhan, ya, senantiasa, supaya bisa kita melakukan tuntunan Tuhan ini. Kita harus jaga pikiran dan hati kita. Jangan kita, ya, menolak tuntunan Tuhan. Jangan kita melawan tuntunan Tuhan hari-hari ini. Hanya melalui tuntunan Tuhan kita bisa, ya, melakukan hari-hari kita dengan baik. Jadi Bapak Ibu, inilah firman Tuhan, ya, yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu, di mana kita percayai hanya Tuhan yang sanggup memulihkan negeri ini. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini dari COVID-19 ini. Tuhan sendiri yang sanggup melakukan
sesuatu yang besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Asal kita percaya saja, Bapak Ibu. Amin. Di masa sulit ini kita harus tetap percaya dan makin melangkah ya dalam iman. Keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu, bisa menggerakkan kuasa mujizat ya terjadi. Jadi jangan kita takut lagi hari-hari ini, jangan khawatir. Ada Tuhan kita, Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Dan mujizat Tuhan akan selalu terjadi bagi saudara dan saya. Amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan saudara dan saya, dan kita mau dalam tuntunan Tuhan, dan kita berani ya. Yang pertama tadi berani menghadapi hidup dan percaya, dan hiduplah dalam tuntunan Tuhan sehingga mujizat itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Apapun masalah saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan, dan kita percaya mujizat itu terjadi. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur di malam hari yang indah Tuhan, di mana kami boleh kembali melakukan ibadah kul kami SIB Philadelphia. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami boleh ada sampai malam hari ini semua karena kemurahan Tuhan dan kasih anugerah Tuhan. Luar biasa Bapa perbuatan-Mu, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan hidup di dalam tuntunan Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, kami percaya setiap kami jemaat kul SIB Philadelphia akan mengalami mujizat, dimensi yang baru Tuhan akan berikan bagi kami. Berkatilah semua jemaat kul SIB Philadelphia ya Tuhan. Keluarga Bapak Daus Tuhan berkati, Bapak Esra Tuhan berkati, Bapak Epan Tuhan berkati, berkati keluarga Bapak Natal Silalahi. Biarlah Tuhan berkati juga Ibu Neni ya Tuhan, berkati Nyonya Nebaho, keluarga Bapak Andreas, keluarga hamba-Mu ya Tuhan berkati, keluarga Bapak Stephen Hutagalo, Tuhan berkati keluarga Bapak Ibu Tio Silaban ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawat mereka, bahkan kami sebagai pengurus kul berkati anak-anak Tuhan yang sekolah melalui online juga Tuhan berkati. Apapun usaha pekerjaan kami Bapak, Engkau buat berhasil, Engkau berkati Bapak, dan berkatilah Tuhan setiap kami keluarga demi keluarga ya Bapak, yang bila mana Tuhan ada di antara kami hari-hari ini yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka disembuhkan ya Bapak, dan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, adalah doa-doa kami percaya semua kami Tuhan Jemaat Kul ada dalam perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya di tengah yang sulit, di tengah masa yang sukar, kami percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan negeri kami ini. Hanya mujizat Tuhan yang terjadi hari-hari ini yang kami lihat, yang akan kami saksikan. Begitu besar kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau berkati negeri ini, ekonomi bangsa ini Tuhan, Engkau berkati, pulihkan biarlah Tuhan. Kami semuanya Tuhan selalu hidup dalam berkat Tuhan dan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik, menyediakan yang luar biasa bagi kami, berkat berkelimpahan terjadi bagi kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, kami percaya Tuhan sediakan. Oleh karena itu Bapak, kami datang kepada Tuhan dan kami percaya akan kuasa-Mu. Bapa, kami percaya berkati gereja-Mu ya Tuhan, GBI Sukawarna berkati, hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan semua kul-kul yang ada Tuhan berkati. Berkati setiap lingkungan kami, khususnya Jawa Barat ini Bapak, berkati Bandung, berkati Sanggar Indah, Parken sekitarnya Tuhan lawat. Inilah doa-doa kami Bapak. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan ada bersama kami. Haleluya, haleluya. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kami, segala perbuatan kami, banyak pelanggaran kami. Bahkan sering kami Tuhan menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Ampuni kami Bapak, kuduskan, sucikan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.